Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama kami Sayyid Chadli, dan di samping kami ada Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu di antara Ustadz perintis Wahda Pinrang. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Saya lihat ini ada penanda tangan Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya dan bisa kembali beraktivitas secara normal seperti biasanya. Insya Allah para pemirsa studio Wahda Pinrang, pada kesempatan ini Ustaz kita akan memberikan beberapa nasihat penting dan faedah yang bisa kita dengarkan dengan seksama. Untuk itu waktu dan tempat falyatafadhal kepada Ustaz kita masykuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala washabihi ajmain. Ikhwas sekalian, tentunya kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kedua kita. Kalau kami mengingat masa-masa lalu, ya tentu ada beberapa hal yang terkadang menjadi nasihat kepada kami. Ya, mungkin secara umum kita semua pernah merasakan sebelum hijrah, ya kita ini terkadang kalau menginginkan sesuatu, ya terkadang kalau kita menginginkan sesuatu itu sangat sulit untuk dicegah, meskipun itu urusan yang ya sifatnya terkadang bertentangan dengan syariat. Kita ambil sebelum hijrah misalnya, kalau ada acara-acara terkadang apa itu berkaitan dengan musik, kita berkeras untuk ke sana, meskipun kita dilarang. Sekarang setelah kita hijrah, seharusnya kita membalik agar supaya masa lalu kita bisa tertutupi dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang. Ya, kalau dulu kita berkeras untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, setelah kita berhijrah, mari kita bersungguh-sungguh dan bermujahadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk misalnya dulu awal kita tarbiyah itu, ya kita terkadang itu naik sepeda saja. Ya, mungkin dari Papua kalau saya naik sepeda ke sini beberapa teman. Iya. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir setiap pekan. Kemudian kita banyak yang terkadang beberapa kami itu beberapa orang naik sepeda, dan alhamdulillah setelah bertahan beberapa lama, ya terkadang ada beberapa teman yang gugur di jalan. Ini perlu kita syukuri ketika nikmat berupa hidayah itu Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi kita harus memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita semua ya akan melalui masa, ada masa kekuatan, ada masa kelemahan. Ketika kita berada pada masa kekuatan, ya mari kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena memang Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah itu menjadi kuat. Dan setelah kuat itu menjadi lemah dan berubah. Lemah kembali. Jadi kita ini masih berada pada posisi, untuk khususnya bagi generasi muda kita, berada posisi yang kuat. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan ini untuk beramal. Amal apa saja, baik amal yang sifatnya hubungan kita langsung dengan Allah, begitu pun amal jama'i. Ya, mari kita berusaha untuk memaksimalkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, karena suatu saat nanti kita akan menjadi lemah. Iya. Seperti kami ini sudah rambut putih sudah mulai muncul. Ya, ketika seseorang sudah berubah itu menunjukkan kelemahan.
sudah tanda-tanda kelemahan karena Iya. Allah yang bilang Iya. lemah dan beruban. Jadi kalau ada orang yang sudah beruban dan selalu menganggap dirinya kuat itu Iya. itu menyalahi. Seharusnya itu dia sadari. Iya. Nah, adapun kita yang masih kuat berada posisi karena kekuatan itu kan berada di antara dua kelemahan. Lemah waktu kita masih kecil, Masih kecil. dan lemah ketika kita sudah tua. Sudah tua, ya. Nah, sekarang ketika kita masih berada pada kekuatan, ketika kita muda memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dakwah, untuk perjuangan. Saya kira begitu Ustaz untuk nasihat kami kepada para generasi muda Iya. dan juga generasi tua supaya menyadari bahwa kelemahan juga ada pada diri kita. Iya. Ya, tapi bukan berarti bahwa kita mau berlemah dan tetap perlu bersemangat untuk mendukung generasi muda kita. Iya. Saya kira begitu Ustaz. Masya Allah, sungguh nasihat yang sangat berharga dari Ustaz kita, menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini ada 3 fase, ya, fase kelemahan, kemudian fase kekuatan, kemudian kembali pada kelemahan. Dan meskipun kita mungkin berumur 50 tahun, 60 tahun, tetap kita harus semangat, ya, semangat, gitu tadi. Ya, Ya, semangat. Karena Rasulullah SAW yang kami ketahui itu Ustaz, hijrah di umur di usia 50-an. Ya. Iya, Masya Allah. Dan beliau juga memimpin pasukan kaum muslimin di Madinah di usia 50-an juga saja. Masya Allah. Maka meskipun kita berada pada usia yang mungkin sudah berubah dan seterusnya, tetap semangat perjuangan ada pada diri kita. Dan nasihat juga kepada para pemuda tadi dan ustaz kita, Masya Allah, ya, agar digunakan masa-masa ini, masa keemasan ini dalam perjuangan, pergerakan dan dakwah fisabilillah. Ya, mungkin masih ada Ustaz? Ya, untuk bagi kita yang sudah berada pada fase yang lemah dan berubah, bukan berarti saya tambahkan sedikit. Masya Allah. Bukan berarti bahwa kita ini mau pasrah saja dengan keadaan, tetapi kita perlu membuka kembali bagaimana sejarah para Rasulullah, sejarah para sahabat, dan juga generasi setelahnya. Di antaranya itu kan kita kenal itu satu khalifah yang bernama Sulaiman Al-Quni, kalau saya tidak salah. Dia sampai memimpin perang itu sampai umur 75 tahun. Masya Allah. Dan dia tetap bersemangat, dan beliau meninggal di umur 75 tahun, sekitar 75 tahun itu, dan dia tetap memimpin perjuangan melawan kekufuran. Saya kira begitu Ustaz. Luar biasa. Jadi bagaimanapun usia kita, ya, umur kita, kalau misalnya kita sudah berada pada puncak kekuatan itu, kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, adapun kalau misalnya sudah menurun, ya, kekuatan kita, tetap kita semangat, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi. Ya, dan semuanya insya Allah ketika digunakan waktu-waktu kita dengan baik, sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semuanya akan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin masih ada Ustaz? Ya, saya kira sudah cukup. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita terus, ya, kekuatan untuk beramal soleh di kehidupan dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kematian. Dan di kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin ini dari kami, dan Ustaz sudah ya. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa